wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'ad Surya Layasir Narasa PPKN, wabil khusus Syekhina al-Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghas Syekhullah Masl Qaddasallahu sirahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga kepada almarhum Bapak Haji Kamil, semoga terus berlimpah kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan dengan karomah barokah syafaat pangarsa Abaos Qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati wakil talqin pengarsa Baos Qaddasallahu sirra Ki Haji Tamsir Sarwendo, para asatidah, para hujaj, para dai, wabil khusus ketua Raudhah dan madrasah di Tambun, semua yang hadir, insyaallah semuanya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah. Itu ada 8 huruf. Kita tabaruk fadailus suhur. Huruf yang pertama adalah zal. Zalnya di sini adalah zikir. Diartikan oleh pengarsa Abah adalah zikir. Yang kedua adalah waw. Waw adalah artinya di sini dimaknai oleh pengarsa Abah adalah warah atau hati-hati. Yang ketiga adalah alif. Alif dimaknai yaitu dengan Islam. Lalu yang keempat adalah lam. Lam di sini adalah lazah atau kenikmatan. Lalu yang kelimanya adalah ha. Di sini adalah hijjul bait, ya, atau mengunjungi Baitullah. Lalu yang keenamnya jidal, ya, atau perdebatan. Lalu yang ketujuhnya adalah jalwah, jimnya adalah jalwah, khalwat batin. Dan yang terakhir adalah haknya adalah haibah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini adalah bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Hadratul Syekh mengartikan, memaknai dalnya itu dengan zikir? Karena pekerjaan mulia, pekerjaan agung, pekerjaan yang paling besar adalah nggak ada lagi zikir kepada Allah. Seluruh ibadah syariat, tarekat, hakikat maupun ma'rifat, semuanya tertuju menuju ke Allah. Karena ingat, kalau tidak ingat sulit. Sehingga khatib selalu mengatakan di akhir khutbahnya, wala dzikrullahi. Zikir itu adalah pekerjaan yang paling besar, paling agung, paling mulia. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Zikir syariat adanya di dalam lisan. Lisan itu membantu supaya masuk ke dalam kolbu. Makanya kita ada zikir zahar.
Harus ada suara, karena kalau tidak ada suara, Islam tidak sampai ke Indonesia. Dengan suara apa? Suara dzikir la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang kita ibadahi, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang kita maksud, hanya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu berkumpul dengan orang-orang yang lupa. Karena orang-orang yang lupa itu bahaya. Jangan kumpul sama orang-orang yang lupa sama istri, bahaya. Kalau udah di jalan lupa sama istri, aduh, mana taat. Tuh, itu baru lupa sama. Udah lupa sama istri, lupa sama anak, tuh kan? Udah lupa sama kewajiban dah. Apalagi kalau lupa sama Allah, masya Allah, semuanya ditabrak kalau lupa sama yang haram jadi hak. Tuh, kalau lupa sama Allah. Makanya kita dianjurkan banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah supaya hati tenang, tentram, adem, ayem. Itu janji Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu menenangkan hati, menenteramkan hati. Ini udah janji Allah. Ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau kamu ingat kepada aku juga ingat. Aku bersama, kata Allah, dengan orang-orang yang ingat kepada aku. Maka itu bersama dengan orang-orang yang dikir. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi dikir, itu hakikatnya bersama Allah. Ngancan aya rasa rasana belum ada bersama Allah. Kalau bersama dengan kekasih rasanya udah ada. Ya deg-degan kan gitu. Nikmat, adem ayem, jalan di kuburan juga berani, indah rasanya, masya Allah. Jalan dengan kekasih itu begitu. Orang lewat mau naik baby band, BMW, bodoh amat. Karena jalan dengan kekasih. Dan kalau jauh dari kekasih juga kan gelisah, hati itu gelisah. Jauh dengan kekasih gelisah. Tapi kalau dekat dengan kekasih rasanya nikmat, adem ayem, masya Allah. Kita pengen makan bakso, kita tawarin, neng mau bakso neng, masya Allah. Tuh, ya, ayo. Kita beli baju, ingat sama kekasih. Ini sebetulnya gambaran hayu atau di mana-mana. Makan ingat ke Allah, mandi ingat ke Allah, di mana saja ingat ke Allah, karena semua itu nikmat dari Allah. Nikmat itu anu bikin poho, anu bikin sengsara teh sok poho ke Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Pengarsa Abah Hanom pernah bersabda, diteruskan oleh pengarsa Abah Aos, orang yang banyak dikirnya akan merasa banyak dosanya. Kenapa banyak dosanya? Poho ke Allah teh dosa, cek apa? Lupa ke Allah itu Nabi Adam gara-gara lupa kepada Allah dibuang dari surga ke bumi. Coba kalau ingat ke Allah, nggak mungkin itu makan buah khalid. Kulantaran boho kepada Allah, eta. Ya, makanya kata Abah, surga itu sekarang, karena di surga adalah semuanya ingat kepada Allah. Enggak segenah lah.
Naon deui? Kebahagiaan dan ketenangan itu adanya di dalam kolbu. Kalau kesenangan dengan kepuasan adanya di harta benda, duit banyak, harta benda itu adanya kesenangan sama kepuasan. Tetapi itu membawa kesengsaraan, kehancuran, ketidaktenangan. Duit habis pusing. Mending kalau duit habis nggak masuk penjara mah. Ini duit habis pakai seragam oranye. Kan begitu. Allahu Akbar, ratusan miliar duitnya habis pakai seragam. Ya. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, kita mah mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sama dikir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu hidup di kota Jakarta Utara, saya pernah di sana. Di sana tuh pikirannya pulus aja, duit melulu. Memang setiap hari dapat duit. Kenapa? Memang yang dipikirin duit dan adanya duit terus. Beli korek jadi judi duit. Beli apa aja jadi duit tuh. Ya, beli rokok ada nomornya, tebak nih berapa nih? Ayo. Gocap. Jadi duit. Apaan aja jadi duit. Nih ada bola jadi duit. Karena memang pikirannya udah duit dulu. Jadi yang dicari hanya kesenangan dan kepuasan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Artinya bukan kita nggak perlu duit, perlu duit, tapi bukan segalanya untuk uang. Kita punya kepengen uang itu adalah membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup. Makanya dipakai manakiban tuh. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, makanya perlu torekoh begitu. Orang-orang ibadah yang di syariat saja tidak mau naik ke torekoh, itu ibadahnya kosong, hampa, gampang digoyang-gaying. Coba dah, setiap instansi banyak masjidnya, ya, sholat jamaahnya awal waktu, tapi korupsinya jalan terus di semua instansi, di departemen agama, departemen kesehatan, semua. Bahkan digembar-gemborin di departemen agama paling banyak. Udah gitu malu-maluin orang NU paling banyak di situ. Aduh, lieur aing mah. Ulama-ulama itu. Masjidnya banyak, kenapa? Karena hatinya lupa. Nggak dikir. Coba kalau habis sholat dikir, sholatnya tidak sambil dikir, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Bukan nggak diterima, sholat diterima, niatnya yang diterima. Makanya setiap amal ibadah, rukun yang pertama wajib adalah niatnya yang diterima. Innamal a'malu, itu niat yang diterima. Rukun sujudnya mah di situ aja udah. Kalau kita kan semuanya niatnya dengan sholat rukun sujud diterima semuanya. Mereka tidak diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Mereka tidak mau menuju Allah. Tarekat itu menuju Allah. Dia tidak tahu di dalam tarekat itu ada hakikat. Kanya ikhwan akhwat rahimakumullah, syariat adalah untuk jasa, tarekat adalah untuk hati. Sehingga kita kalau lagi bengong, mengawasi hati kita. Orang tarekat hanya mengawasi diri kita, hati kita awasi. Oh iya, orang lain banyak salah, saya lebih banyak salah. Karena di dalam tarekat, kalau meneliti orang lain kita rugi, mendingan meneliti diri. Hisablah diri kamu sebelum ini. Makanya orang-orang ahli dzikir tanpa hisab nanti. Kenapa? Dari sekarang udah dihisab. Ini terus menghisab diri kita ini. Ya Allah, saya banyak lalai.
lagi dikir tuh, ini pun lagi didenyutkan ya Allah. Bagaimana caranya ya Allah mensyukuri nikmat dikir? Aku dikir deui we ya Allah. Dikasih nikmat dikir, syukurnya ku dikir lagi. Sedangkan rasa syukur itu pun adalah nikmat dari Allah. Gimana nyukurinya? So, dibulak balik. Ihwan akhwat rahimakumullah. Pentingnya dikir itu kita merasa di sini kita akan tahu kalau kita ini makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, akan tahu tadinya dari Allah kembali kepada Allah. Ini kutoreko tahu supaya menuju hakikat. Empat-empatnya perlu syariat, torekat, hakikat, makrifat perlu. Kita butuh syariat, masih hidup di alam syariat, alam dunia. Orang-orang torekoh berzikir supaya syariatnya bagus, supaya syariatnya itu sesuai. Makanya alhamdulillah orang-orang dikir maghrib isyanya awal waktu, habis sholat dikir. Ini belum aja nih ikhwan dikasih anugerah sama Allah. Manakib itu ngedidik ikhwan, murid abah, supaya nanti di banyak duit, ditakdirin banyak duit, itu korek. Manakib itu ngedidik begitu. Nih yang banyak duit di manakib. Kalau ada yang kesusahan, siapa yang kesusahan? Besoknya diam-diam assalamualaikum. Tuh, kasih 2 gepok. Tuh. Ya, begitu ikhwan tuh. Kenapa? Karena merasakan mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak sendiri. Eta teh Allah. Ya, begitu. Kalau dari Allah dikembalikan ke Allah, Allah senang. Orang-orang yang dipercaya nih ya. Kita belum dipercaya sama Allah. Dititipin duit ratusan miliar, triliunan, belum dipercaya. Kenapa? Karena Allah tahu. Tuhan kalau dikasih di puluhan miliar mau mana kita ketemu nama ya. Nyonyok mobil we. Menurutnya balik ke Ancol. Lah mau ditakdir, belum aja ditakdir. Tahadus bin nikmah tahun 2015 sampai 2018 saya ditakdirkan megang uang berapa? Miliaran. Sampai orang bingung, tabungan miliaran. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, segala uang saya miliaran. Tagihan saya sebulan itu 800, 1,4 tagihan saya. Masya Allah. Tapi begitu 3 tahun full nggak mana-mana. Hebat nggak? Oh, mana kita? Nak kumaharik mana kita tuh? Maghrib begini masih di bandara, nganter barang. Ntar pulang jam 11. Mau mana kita gimana? Hampir setiap hari pulang malam, naik mana kita? Wah tuh. Allah Rabbi digeingkeun ku abah, dibangunin sama abah. Bukan itu tujuan kami. Masya Allah. Makanya ikhwan akhwat rahimakumullah, dikir itu membuat pondasi kita supaya kuat. Kalau sudah kuat ajeg diberek ku Allah, dibasihkan ku Allah. Karena dalam khotaman ada Allahumma ya qadiyal. Hek cerdas sedikit atau tiap malam 200. Khotaman tuh sehari semalam berapa kali? Berapa kali khotaman? Maghrib, habis maghrib sama habis sehari 2 kali. Allahumma ya qadiyal hajatnya berapa kali kalau 2 kali? 200. Sekali khotaman kan 100. 200. Sing cerdas Allahumma qadiyal hajat. Itu 200 kali. Allah yang mengabulkan Gusti loba hajat hayang kawin deui. Allahumma ya qadiyal hajat eta teh.
Sing khotaman tuh senjata pamungkas eta khotaman teh. Tu tanya Kang Jamil tuh abah kalau khotaman hayang naon khotaman. Khotaman Allah Rabbi, khotaman itu dari Imam Hawajikan. Kan urangna teh cerdas. Ya atuh jangan semuanya atuh yang tamat atuh ya latifnya atuh 16.000, 600 awat puluh hiji. Eta atuh ya latif, ya latif, ya latif. Kabeh-kabeh mah da moal kuat atau da moal kuat. Al-Ikhlas 5 Alam Nasrah 8 Bu. Da moal kuat ngadebrok. Sok. Ya. Makanya ku abah didikir sing seur. Kemarin latihan mubalik, abah nganjurin dikir, masya Allah. Habis amalia tuh dikir 2025. Entar diterusin lagi sama tahun hijriah 1445 terusin. La ilaha illallah. Menjelang subuh diterusin lagi 700. 8 9 diterima. La ilaha. Selesai baru. Ada yang ngegoler, ada yang begitu. Kata abah itu latihan holwat, mana gitu latihan holwat. Ada Ikhwan bilang, mohon maaf lahir batin. Ikhwan bilang, utek-utekan gitu belum tentu hatinya dikir. Anak kamu tangan utek-utekan kenapa itu? Dikir. Kalau saya mah bukan dikir, tangan utek-utekan ini digerakin sama Allah. Ini yang ngegerakin ini tuh. Kudu kadinya tuh mbak. Setiap ini begini, yang gerakin tuh ini. Makanya jadi dikir. Ada utek-utekan unggul, ada mau dikir. Dikir teh kudu aya urutna kadinya aksar. Semua yang digerakkan ini gerak ini adalah gerak Allah. Afalnya Allah jadi dikir. Jadi dikir banyak itu supaya merasakan afalnya Allah. Abah masih dikir banyak kita kurang syariat, ngejaga syariat abah. Hari itu ngejaga syariat udah abah nggak sudah bersama ngapain dikir lagi. Saya sudah bersama dengan kita ngapain diinget-inget lagi. Tapi abah ngejaga syariat masih tetap dikir banyak. Karena itu perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Wali mah ngejaga syariat halus syariatna wali mah. Ya, jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, masya Allah nikmat torekoh itu ya. Nih ciri-ciri murid yang derajatnya naik. Satu, yang pertama, jangan lepaskan cinta kita kepada hadratus syekh guru kita. Tanda ciri murid yang sukses, cintanya mendalam kepada gurunya. Di mana saja ingat kepada guru. Mau mandi, mau tidur, ingat ke abah aja. Karena kalau ingat ke abah hobi jalan. Ari poho ka abah mah karena yang nanam ini kenapa? Ini bukan kata saya, kata abah. Ciri murid sukses tuh ingat terus, karena dulu abah juga ingat terus kepada abah. Abah pertamanya mah emang begitu, ingat terus ke guru. Nanti guru ingat kepada kan begitu timbal baliknya. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, pasti aku juga ingat. Guru rohani, mah kalau kita ingat, guru ingat. Ya nggak usah jauh-jauh guru rohani, sama pacar aja dulu kita ingat di sono pacar aruh kari kalau kita di sono ingat nih sama orang. Ya, ilmu-ilmu hitam tuh dengan ingat sana tujuan nih si Fulan. Dibayangin fotonya kan gitu, tusuk jarumnya. Begitu ingat, ku ingat teh. Makanya ingat aja udah dah. Ya.
Masya Allah, ini udah dibuka-buka ini. Ingat banyaknya. Heg atau ari kertawa jo di mana teh kerduaan jeung Allah gitu tuh. Ih, ketemu weh, abah teh kedua. Kerta hajut naon teh abah dipayun, urang mah di tukang weh gitu. Masya Allah, gitu. Ya, iwan ahwat rahimakumullah. Seorang murid yang dekat dan cinta kepada gurunya pasti dia akan sukses. Pasti akan sukses. Ya. Ayo dah kita manjada wajada bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih terakhir. Ada wakil talqin datang ke Abah, ya. Mungkin kita orang lah dia. kita orang ya datang ke Abah. Ya. Itu wakil talqin baru datang. Waalaikumsalam, Mbak. Aduh kumaha ya pulang kumaha. Ya. Para wakil talqin kalau malam ulah sok ngoprak HP. Ke Abah gitu. Wakil talqin kalau malam jangan suka ngoprek HP. Oprek eta Bani Hasim jeung istighfar. Habis kisah tuh Bani Hasim 1680 hiji, istighfar 2400 hiji. Selesai itu Amalia. Habis Amalia tidur. Jam 9 juga udah boleh Amalia sekarang kata Abah. Saya bilang, wah enak bener. Nah Islam. Toreko mah ngeunah kata Abah teh. Benar, jam 9 juga udah boleh. Ini kemarin lagi latihan. Jam 9 kayak menang. Sok. Ngeunah kumaha, ngeunah kumaha. Jam 8. Kakara ge setengah Amalia teh setengah jam eta teh lamun gancang mah. Sare. Tilawul mahfudna atas Bani Hasim teh sare. Terus cek wakil talqin teh. Bah saya mah biasa Bani Hasim teh tas salat malam. Tilawul mahfudna ge Bani Hasim teh satajan sare. Satajan sare eta teh diaosna. Ya hei kalau ari ngoprek wae HP mah moal sukses cek Abah teh. Ieu dawuh Abah ya. Ya pilieun ngoprek HP teh. Habis Amalia segala ngoprek HP begini. Saya mah kalau ngoprek HP itu yang saya lihat jual beli mobil di FB itu market apa Kang Topik? Oh itu. Aduh segala naon aya dinya teh. Resep we. Nah teh iya maker ya Allah keur ngahayal ya si Sahroni. Gitu. Udah bener lieur ngoprek HP wae teh. Mendingan eta oprek Bani Hasim jeung istighfar hek. Maknya tuh pangarsa Abah ngabohongnya mantakna maksudnya makanya sudah diberikan begitu tuh sudah dialami oleh pangarsa Abah. Kemarin mah pangarsa Abah tanya belak-belakan pangarsa Abah. Ya, makanya mulai sekarang udah dah ya. Kalau habis malam udah jangan mainin HP dah. Mainin HP mah pagi, siang, sore aja dah, ya. Pagi, siang, sore. Malam mah habis dikir udah Bani Hasim, istighfar, Amalia, tidur. Biar subuhnya nggak kesiangan. Tuh, tadi kata kita Amsir, biar subuh nggak kesiangan. Ya, Iwan mah jangan malu. Subuh kesiangan jam 6 atau jam 7 langsung, ya. Ajan pelan-pelan, komat pelan-pelan, sholat subuh. Jangan kencang-kencang, pelan-pelan, ya. Sholat subuh, nggak boleh ditinggal sholat subuh itu, ya. Semoga kita semuanya ditetapkan menjadi murid pangarsa Abah yang berbahagia, yang sukses dengan karomah barokah pangarsa Abah. Sallallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.